Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. Nah, video kali ini gue sedikit berbagi tips cara berjualan online shop. Seperti yang sahabat bisa lihat, di sekeliling gue dilingkarin dengan produk-produk yang sudah gue jual di online. Jadi di luar sana juga banyak yang nanya, Bang Nur, gimana sih cara berjualan di online? Nah, ini kalau menurut versi gue ya, kalau misalnya ada sedikit atau ada yang salah, sahabat bisa komentar di kolom komentar buat memperbaiki, kita sama-sama memperbaiki kita punya usaha. Jadi kalau menurut versi gua, pertama kali gua main di online itu, gua mikir produk apa nih yang mau gua jual nih. Nah, kenapa gua berani main di produk sembako seperti ini? Tapi di awal itu gue coba cari produk-produk yang expirednya lama, tapi menjadi kebutuhan. Seperti halnya ini, mawar. Terus kenapa gue main di sembako? Karena pikir gue gini, kalau misalnya gue main di sembako nih, misalnya kayak sabun gitu kan, itu kan gue dan keluarga gue kan pasti pakai produk itu. Pahitnya kasarnya, kalaupun produk itu nggak laku, itu bisa kita konsumsi secara pribadi. Nah, itu kenapa gue main di sembako. Memang untungnya nggak besar sih, tapi setidaknya ya alhamdulillah lah, sejauh ini start seriusnya ya di tanggal 4 Januari sampai sekarang bulan Mei, alhamdulillah pengikut mau mencapai di angka 400 dan perform itu 95. Nah, sedikit berbagi tips di sini. Kebetulan juga banyak sahabat di luar sana yang nanya, Bang Nur, gimana sih cara main di online? Ya itu dia. Pertama, lu mau jual apa nih? Produk apa yang mau lu jual? Pertama. Terus kedua, ya kita harus kerja keras. Kasar kan, kerja keras di sini. Lu nggak punya modal, tapi lu kok mau jualan? Ya itu dia. Lu kerja keras di sini. Berhubung gue juga di sini banyak. Gue punya relasi teman-teman yang dagang apa itu gue upload tanpa harus gue stokis, kecuali produk-produk yang tadi di awal gue bilang yang expirednya lama itu berani gue stokis, dan itu gue juga jual di offline juga nggak, dan untuk display juga nggak terlalu banyak karena gue memang pengen fokus di online dulu. Yang pertama, sahabat bisa tentukan produk apa yang mau sahabat jual, gitu kan. Lalu yang kedua nih, sahabat harus bikin background atau cover atau nama yang menciri khasin kalau itu tuh toko maksudnya ya, cover yang ada di online shop. Jadi kan ketika kita cek, misalnya gue sebagai konsumen nih, ketika gue mau belanja di toko online, otomatis kan gue pasti ngeliat tampilannya dong, bannernya, maksudnya produknya, proses editing daripada produk tersebut gimana nih. Ketika gue buka toko online, pertama kali gue udah nentuin produk apa yang mau gue jualan, yang mau gue jualin. Lalu kedua, gue bikin cover di toko gue itu, banner atau spanduk gitu kan. Toko 25 dengan background warna hijau. Toko 25 background warna hijau itu gua. Sahabat terserah mau dengan proses editing masing-masing setiap produk menandakan toko sahabat, misalnya toko 25 atau toko 56 atau 57. Bisa juga nggak pakai itu juga nggak masalah. Gimana enaknya sahabat. Nah, kalau gue di sini karena gue pemula, ya semenarik mungkin gue bikin toko gue ya bagus, rapi. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, gue pasang harga. Misalnya taruhlah produk mawar atau kopi. Kalau dagang di online itu ya sahabat bisa cek lah. Kompetitor itu jutaan. Gimana cara meyakinkan si konsumen untuk belanja di toko kita? Ya kalau gue itu dia, pertama background gue edit semenarik mungkin.
Lalu kedua, masing-masing setiap item itu gue edit. Edit di sini bukan berarti mengkamuflase ataupun melebih-lebihkan beratnya ya, enggak, tapi gambarnya, tampilannya menarik. Lalu yang ketiga, judul. Keempat, harga. Kelima, deskripsinya. Sahabat bisa tentukan deskripsinya, misalnya sahabat punya pelayanan yang khusus, misalnya garansi 100% atau free atau apa, terserah. Masing-masing punya tip atau cara tersendiri supaya naikin toko sahabat. Itu dia, gue di situ mainnya. Pertama, yang balik lagi di awal, pertama gue tentukan produk. Kedua, gue ngedit toko, dekorasi toko. Lalu yang ketiga itu dia, gue cari produk yang setidaknya kalaupun itu nggak laku bisa gue konsumsi pribadi buat keluarga, jadi nggak mubazir atau nggak terlalu rugi banget lah. Terus kaitannya sama harga, ya itu dia, karena kompetitor jutaan, terus meyakinkan konsumen nggak mudah. Kita pasang harga murah, itu orang curiga. Pasang harga mahal, nggak ada yang beli. Nah, kalau gue pasang di tengah-tengah, atau lebih sedikit dari yang udah naik harganya. Itu salah satu tipsnya. Lalu tips berikutnya apa sih supaya toko kita naik atau dilirik? Sahabat punya saudara, punya temen, punya tetangga, gitu kan? Ya tolonglah, minta tolong buat ikuti toko kita, coba belanja di toko kita, buat naikin rating. Itu salah satu tips di antara beberapa tips yang tadi sudah gue jelasin. Lalu bang, untuk misalnya untuk jadi di luar juga banyak yang nanya, berarti kita nganterin ke kurir dong, apa gimana? Terus ongkos kirim siapa yang bayar? Nah, kalau untuk ongkos kirim si pembeli yang bayar. Nah, jadi kita misalnya si pembeli mesen, kalau untuk kaitannya sama ekspedisi atau kurir atau jasa kirim itu kita bisa ngatur kita mau pakai apa nih. Makanya ini salah satu ini juga, takutnya nih sahabat ketika main di online itu tokonya dibuka semua tuh, jasa kirimnya dibuka semua, khawatir. Jadi lihat dulu, misalnya sampai gue tinggal di Kedaung, ya alhamdulillah tinggal di Kedaung ini, GNT itu dekat, Shopee itu dekat, Si Cepat itu dekat, Lazada itu dekat, Ninja juga pun dekat. Jadi semua, kalau untuk di toko gue itu semua gue buka jasa kirimnya. Jadi ketika ada konsumen beli, di situ ada pengaturannya, mau kita nganter ke ekspedisi atau mau kita pick up. Jadi si ekspedisi itu yang datang ke sini. Nah, kalau gue nerapin ya, gue selalu nganterin ke ekspedisi. Sebab kenapa? Biar cepat prosesnya. Kita harus kerja keras lah, maksudnya memberikan pelayanan yang lebih terhadap konsumen, apalagi kita pemula. Walaupun kita udah naik, kalau bisa tetap konsisten gitu kan, karena bukan berarti gue nggak percaya pick up nggak datang ya. Jadi gini, pick up itu kan dia nggak satu titik, tapi ratusan bahkan kayaknya kurang lebih ratusan. Dalam sehari itu dia ratusan muterin. Iya, kalau ke Uber barang kita dibawa, kalau nggak Uber bisa next berikutnya. Itu akan mengakibatkan ya lambatnya proses pengiriman produk yang konsumen pesan. Kalau gue begitu. Terus jadi ada hal yang perlu diperhatikan kaitannya sama berat. Jadi banyak seller yang nggak memikirkan berat produk, termasuk gua. Misalnya kayak ini, teh celup. Ini kan di sini beratnya itu 60 gram.
misalnya di 60 gram misalnya gitu ya, 60 gram misalnya dikali 24, taruhlah misalnya 2000, taruh gitu kan, taruh misalnya 2000 atau 2 kilo. Nah gue di awal-awal itu malah naruhnya 1 kilo. Gue naruh 1 kilo, nggak tahu gue bahwasannya itu akan menjadi selisih. Jadi ketika berat ini nggak sesuai, itu seller dipotong, saldonya otomatis dibebankan kepada si seller. Makanya ketika ini berat ya, taruhlah tadi 2000, kita harus ada hitungan estimasi. Ya syukur-syukur bisa sahabat timbang dulu lah berat pastinya setelah produk ini di packing. Makanya buat seller atau buat pedagang itu kalau bisa ini 2000 kita lebihin 300 atau 210. Karena untuk apa? Pastikan kita nanti ada proses packing, belum ini kardusnya itu masuk dalam timbangan. Jangan sampai si seller ini terbebani dengan selisih berat yang berbeda. Yang kita posting misalnya 1000 atau 1 kilo, nggak taunya setelah kita antar ke ekspedisi 3000 atau 2000. Nah itu selisih akan dibebankan kepada si seller. Ini hal yang sangat penting yang harus diperhatikan terhadap seller ataupun new seller. Itu yang harus diperhatikan. Karena apa ya? Oh iya, ada lagi jadi gini. Bang, ada juga yang nanya gini, Bang Nur, terus nanti dipotongnya berapa itu? Nah di awal gue nggak teliti, gue bilang nggak ada potongan. Setelah gue cek ternyata ada. Jadi dari setiap produk yang gue jual ini itu ada masing-masing per kategori. Ada kategori A, B, dan C, dan masing-masing potongan itu berbeda. Gue itu karena gue kan tokonya Star ya, toko Star. Ini di Shopee ya, di Shopee. Itu paling besar 3,2%, paling kecil itu 1,75%. Dan gue tanya di chatnya kan, di chat live itu kan, gue nanya, ya produk-produk apa yang 3,2% potongannya? Itu belum mau nggak mau kita harus ngecek sendiri. Jadi gue lagi-lagi main feeling di sini. Karena sempat Indomie, gue nanya produk Indomie itu kena potongan kalau nggak salah 2,5 lah, susu 2,5. Mungkin karena expirednya sebentar, jadi gue mainnya ke situ aja udah. Nah untuk perhitungan gue sini ya gue mau nggak mau main di angka besar, potongan besar. Jadi di Shopee itu potongan biaya admin itu per transaksi, bukan per item, tapi per transaksi. Masing-masing setiap kategori itu potongannya 3,2%, ada yang 2,5%, ada yang 1,75%. Nah, gue buat maksudnya biar nggak terlalu jebol banget ya, gue main di angka besar. Kalaupun susu kenanya 2,5%, ya gue kenain 3,2%. Jadi gue ngitungnya dari per item ini, gue ngitungnya gue pribadi ya 6% gue lebihin. Jadi kan dari keuntungan 6% itu dikurang 3,2%, jadi berapa tuh? 2,8% kita ngambil keuntungan bersihnya. Nah, sahabat juga harus perhitungin masalah plastik atau bubble wrap gitu kan. Cuman kalau untuk pemula kalau bisa ya berikan pelayanan yang maksimal. Jangan terlalu arah ke untung dulu. Maksudnya bukan berarti kita mau jual rugi ya memang karena memang persaingan ketat ya. Kita juga kan nanti di apa namanya di Shopee atau di toko-toko online lainnya kan ada yang namanya kita deposit. Nah, deposit di sini fungsinya untuk apa? Untuk voucher. Jadi untuk voucher, jadi ketika ada orang lain melihat toko kita nih, kita ikutin, dia dapat cashback. Tujuannya apa? Supaya toko kita ada yang banyak yang ngikutin. Itu salah satu trik supaya naikin toko online kita juga. Terus misalnya voucher cashback atau voucher koin atau gratis ongkir, itu bisa kita yang ngatur dengan yaitu deposit. Itu nanti ada pengaturan tersendiri, minimal deposit 25.000. Nah selama saya main di online, alhamdulillah saya baru deposit 3 kali, 25 kali 375. Terus kalau Bang Nur, kalau misalnya terus juga ada yang nanya gini,
Lalu kalau misalnya barang kita rusak gimana? Itu dia. Kita harus buat buat apa namanya, yakinin si konsumen bahwasannya kita packing benar-benar aman. Terus kalau standar standar operasional prosedur si ekspedisi itu ketika barang bisa diretur ya kita ini uh, maksimal 3 lapis bubble wrap untuk produk-produk sekiranya memang riskan. Mungkin ya itu aja yang bisa sedikit gue sampein tips berjualan di online. Itu dia tadi di awal. Pertama, produk apa, tentukan produk kalian, apa yang mau kalian jual. Kedua, buat background atau cover atau dekorasi toko. Ketiga, penentuan harga. Keempat, pelayanan. Semoga bermanfaat, sukses buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.